Selain itu, meskipun koruptor dihukum, tidak selalu ada jaminan bahwa uang yang dicuri akan kembali sepenuhnya ke kas negara. Disinilah gagasan Prabowo menjadi menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan untukmu, semoga rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertai kita. Amin. Kali ini kita akan membahas topik yang sedang ramai diperbincangkan mengenai pernyataan Presiden Prabowo tentang rencana pengampunan bagi koruptor yang secara sukarela mengembalikan uang rakyat. Pernyataan ini memang menuai pro dan kontra, tapi di kanal ini, Jasa Pos, mari kita lihat sisi logis dan visioner dari gagasan ini. Bersama dengan saya, Jalal Abu Shirin. Mengapa gagasan ini relevan dan bijaksana? Pertama, mari kita bedah konteksnya. Presiden Prabowo bukan bicara soal pengampunan tanpa syarat. Ini adalah tentang mereka yang dengan kesadaran sendiri mau mengembalikan uang yang telah dicuri dari rakyat. Langkah ini bisa dipandang sebagai upaya memberi kesempatan kedua kepada individu-individu tersebut untuk kembali ke jalan yang benar. Mari kita jujur, dalam sistem hukum kita, proses penyelidikan hingga vonis dalam kasus korupsi seringkali memakan waktu yang sangat lama. Selain itu, meskipun koruptor dihukum, tidak selalu ada jaminan bahwa uang yang dicuri akan kembali sepenuhnya ke kas negara. Disinilah gagasan Prabowo menjadi menarik. Jika uang bisa dikembalikan lebih cepat melalui pengampunan bersyarat, bukankah itu lebih bermanfaat bagi rakyat? Prabowo juga membandingkan gagasannya dengan program tax amnesty, di mana pengusaha-pengusaha yang sebelumnya menghindari pajak diberi kesempatan untuk bertaubat dengan melunasi kewajiban mereka tanpa ancaman sanksi pidana. Bukankah itu kebijakan yang terbukti sukses dalam menambah pemasukan negara? Jika tax amnesty bisa diterima, mengapa tidak dengan corruption amnesty? Seperti yang disampaikan Menko Yusril Iza Mahendra, langkah ini tidak melanggar hukum. Bahkan menurutnya, Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memberikan amnesti dan abolisi, termasuk untuk kasus-kasus korupsi. Ini menunjukkan bahwa gagasan Prabowo memiliki dasar konstitusional yang kuat. Lebih dari itu, konsep ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan kerugian korban. Dalam kasus ini, negara dan rakyat. Jika uang yang hilang bisa kembali dengan cepat dan digunakan untuk pembangunan, bukankah itu solusi yang lebih menguntungkan bagi kita semua? Prabowo juga menekankan bahwa bangsa ini tidak mungkin maju jika terus terjebak dalam dendam dan konflik di masa lalu. Dengan memberi kesempatan bagi koruptor yang mau bertaubat, kita tidak hanya membersihkan sistem hukum, tetapi juga membuka lembaran baru untuk pembangunan yang lebih baik. Yang perlu digarisbawahi adalah Presiden Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk membersihkan aparat penegak hukum yang tidak taat. Artinya, ini bukan tentang membiarkan korupsi terus berlanjut. Justru, ini adalah upaya untuk menciptakan sistem hukum yang lebih bersih dan efektif. Teman-teman, kita hidup di dunia yang tidak sempurna. Tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan pendekatan hitam putih. Gagasan Prabowo menawarkan solusi berani dan realistis, yaitu memberi kesempatan kepada koruptor untuk bertaubat sekaligus mempercepat pemulihan kerugian negara. Apakah langkah ini sempurna? Tentu tidak. Tapi jika kita lihat dari sudut pandang manfaat bagi rakyat, langkah ini patut dipertimbangkan dan patut untuk didukung. Mari kita diskusikan lebih lanjut di kolom komentar. Apakah kalian setuju dengan pandangan ini?
Sampai jumpa di episode selanjutnya hanya di Jasopos. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamat ki tapada salamat.